Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Diablo, yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang narapidana yang baru keluar setelah mendekam selama 15 tahun di penjara. Dan kini, kehidupannya pun terusik oleh mafia, serta beliau harus menyelamatkan putrinya dari tangan seorang kartel narkoba terbesar di Kolombia. Tanpa basa-basi lagi, siapkan diri kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Dale al hombre su dinero. I want everything. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah mobil truk pengangkut barang yang baru melintasi perbatasan negara Kolombia. Di tengah perjalanan, si supir menghubungi rekannya untuk memberitahukan kalau beberapa menit lagi dia akan segera sampai. Terlihat si supir yang mengeluarkan seseorang dari kotak barang. Di situ diketahui ternyata truk tersebut adalah alat transportasi untuk para imigran gelap agar bisa masuk ke wilayah negara itu tanpa menggunakan paspor. Lalu terlihat seorang pria yang bernama Chris Cheney yang merupakan imigran gelap turun dari truk tersebut. Saat Chris akan melanjutkan perjalanannya, si supir dan rekannya yang sudah menunggu di sana justru mencoba untuk meminta semua barang yang Chris bawa. Namun Chris menolak karena sebelumnya dia telah membayar sesuai kesepakatan di awal dan tidak akan ada satupun barang yang akan dia berikan pada mereka. Dale al hombre su dinero. I want everything. Keesokan harinya, Chris yang telah sampai di Kolombia, dia pun menyempatkan diri untuk mengunjungi makam mendiang istrinya yang telah meninggal 6 tahun lalu. Sementara itu di sisi lain, terlihat seorang pria yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang sedang memodifikasi tangan palsu untuk dirinya sendiri. Saat malam harinya, pembunuh bayaran itu yang bernama El Corvo sedang berada di sebuah kafe untuk menikmati secuil kue. Lalu tidak lama kemudian, pemilik kafe tersebut menghampirinya dan meminta El Corvo untuk segera pergi karena kafenya akan segera tutup. Namun, El Corvo menolaknya dan justru meminta si pemilik kafe untuk menemaninya. Please don't hurt me. Thank you, Alex. Beruntung di waktu yang sama, seorang polisi wanita yang merupakan teman si pemilik kafe datang dan lalu meminta El Corvo untuk segera pergi dari sana. Ternyata, secara diam-diam, si pemilik kafe telah meminta bantuan temannya itu untuk mengusir El Corvo. ¿Por qué puedo arrestarlo? Setelah El Corvo pergi, polisi wanita tersebut mengajak si pemilik kafe untuk pulang bersamanya karena waktu sudah larut malam. Namun, ketika mereka di dalam mobil, tiba-tiba El Corvo menghabisi mereka berdua dengan sadis. Keesokan paginya terlihat seorang gadis yang baru saja diantar pulang dari sekolah oleh para pengawalnya. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut oleh ayahnya yang bernama Vicente. Vicente ini ternyata adalah seorang bos mafia paling ditakuti di kotanya itu. Di situ terlihat Vicente begitu menyayangi putri semata wayangnya yang bernama Elisa. Di sisi lain, ternyata Chris sedang mengawasi kediaman Vicente. Namun belum diketahui secara pasti apa motif tujuan Chris berada di situ. Di hari berikutnya, terlihat Elisa sedang berangkat ke sekolah dengan ditemani beberapa pengawalnya.
Namun saat di lampu merah, mobil mereka sempat diganggu oleh gelandangan yang terus menyiramkan air ke kaca mobilnya. Dan hal tersebut membuat para pengawal Elisa marah sehingga terjadilah baku hantam di situ. Está siendo indigente de mierda. Setelah cukup jauh dari keramaian kota, tiba-tiba Chris menghentikan mobilnya karena merasa kasihan dengan Elisa yang terus meminta tolong dari dalam bagasi. Hey! Hey! I just want to talk to you, okay? Hey! Di situ, Chris mencoba untuk membujuk Elisa agar mau kembali ke mobil karena Chris sama sekali tidak ada niat untuk menyakitinya. Chris kemudian menunjukkan sebuah foto ketika dia bersama ibu Elisa dan juga Vicente, yaitu ayahnya. Chris menjelaskan kalau Chris telah diutus oleh ibu Elisa untuk menyelamatkannya dari tangan Vicente. Mendengar hal tersebut tentu membuat Elisa semakin marah dan menganggap Chris hanya mengarang cerita. Sebab karena ibunya Elisa sudah meninggal 5 tahun yang lalu, Elisa juga menganggap kalau ayahnya yaitu Vicente sangat sayang dengannya. Kemudian Chris yang bingung dalam menjelaskannya, dia pun memberikan pistolnya agar Elisa percaya kalau dirinya tidak berniat untuk menyakitinya. I'll see you back in the car. Sementara di sisi lain, Vicente sangat marah dengan kedua pengawal Elisa yang menurutnya tidak berguna sebab putri kesayangannya sampai bisa diculik oleh seorang gelandangan. Dengan penuh amarah, Vicente menghajar kedua pengawalnya itu hingga tewas di tempat. Kembali ke Chris dan Elisa yang akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun kali ini Elisa terus menodongkan pistolnya ke arah Chris. Di situ Elisa terus mengancam dengan akan menembak kepala Chris kalau Chris tidak mau segera mengantarnya pulang ke rumahnya. Chris yang yakin kalau Elisa tidak akan berani menembaknya, dia pun tidak menghiraukannya. Tetapi tiba-tiba saja Elisa mencoba menembak Chris, namun untungnya pistol tersebut telah kehabisan peluru. Knock yourself out, Lex. What the? Give me that! You're actually gonna try and kill me? Melihat bahan bakar di mobil yang mereka kendarai sudah mau habis, Chris pun memutuskan untuk mampir ke pom bensin terdekat. Namun saat Chris baru saja mau mengisi bahan bakar mobilnya, Elisa justru kembali mencoba melarikan diri dan meminta tolong pada orang-orang di sana sehingga Chris harus kembali bertarung. Sedangkan Elisa mencoba menghubungi Vicente menggunakan telepon umum. Setelah menghajar orang-orang tersebut, Chris segera menghampiri Elisa lalu memaksanya untuk kembali ke mobil. Di situ Chris juga mengikat tangan Elisa supaya Elisa tidak melarikan diri lagi. Saat mereka akan pergi, Elisa memohon supaya Chris membawanya dulu ke tempat makan, sebab dari pagi Elisa belum makan apapun. Elisa pun mengatakan kalau permintaannya itu dituruti, maka dia akan percaya kalau Chris bukanlah orang jahat. Don't kick the chair. Di waktu yang bersamaan, Vicente meminta tangan kanannya yang bernama Nick untuk membuka sayembara kepada siapapun yang berhasil menemukan Elisa, maka akan diberi hadiah $1 juta. Namun di sela-sela perbincangan mereka, Nick menyempatkan diri untuk menghubungi seseorang yang tidak lain adalah El Corvo, si pembunuh bayaran. Di situ Nick mengatakan kalau Elisa, anak sematawayang Vicente, telah diculik, dan saat ini Vicente membuka sayembara untuk siapapun yang mendapatkan Elisa, maka akan diberi hadiah uang sebesar $1 juta. Kemudian Nick bertanya lalu kepada El Corvo, apakah dengan memberi informasi ini El Corvo tidak akan memburu Nick lagi? El Corvo pun menjawab iya dan tidak akan memburumu lagi.
Sementara itu di sebuah restoran terlihat Chris yang menuruti permintaan Elisa untuk mengajaknya makan terlebih dulu. Di situ Chris terus menatap kalung yang digunakan Elisa sampai membuat Elisa menjadi tidak nyaman. Lalu di saat itu juga, Chris mengatakan kalau dia adalah ayah kandung Elisa yang sebenarnya dan Vicente adalah orang yang telah membunuh ibunya Elisa. Mendengar hal itu, Elisa tidak langsung mempercayainya. Elisa pun bertanya, kalau memang Chris adalah ayahnya, kenapa baru muncul sekarang? Chris menjelaskan kalau dirinya baru saja bebas dari penjara setelah mendekam selama 15 tahun. Dulu sebelum Chris di penjara, dia dan ibu Elisa adalah sepasang kekasih yang bahagia, sementara Vicente merupakan teman mereka. Sampai di suatu waktu, setelah Chris dan Vicente berhasil menjalankan misi perampokan kepada bos mafia Amerika, Vicente justru menjebak Chris sampai harus mendekam di penjara, dan uang hasil rampokan itu dibawa kabur oleh Vicente. Namun belum selesai Chris menjelaskan semuanya, tiba-tiba mereka didatangi beberapa preman lokal yang ingin membawa Elisa karena sayembara tersebut telah tersebar luas dan berhadiah sangat besar. Lalu di saat para preman itu akan membawa Elisa, Chris pun tidak tinggal diam sehingga terjadilah pertarungan yang membuat Chris menggila. Sadar tidak dapat mengejarnya, Chris pun menginterogasi ke salah satu preman yang terkapar dengan menanyakan kemana mereka pergi. Beberapa saat kemudian, terlihat Elisa yang telah dibawa ke sebuah bar orang dewasa. Saat di dalam, Elisa bertemu dengan si pemilik bar yang bernama Kante. Di situ Kante mengatakan kalau saat ini Elisa adalah sebuah paket yang harus diambil, sebab tidak lama lagi ayahnya Vicente akan datang menebus Elisa dengan uang $1 juta. Kemudian Kante segera menghubungi Vicente untuk menginformasikan kalau putrinya saat ini sudah dia dapatkan. Mendengar suara Elisa membuat Vicente begitu bahagia. Akan tetapi di saat itu juga, tiba-tiba bar tersebut diserang oleh seseorang yang tidak lain adalah El Corvo. Melihat kedatangan El Corvo, dengan cepat Kante menyuruh Elisa untuk bersembunyi di tempat yang aman. Namun di saat El Corvo akan menghabisi Chris, tiba-tiba Elisa muncul yang membuat El Corvo melepaskan Chris dan segera mengejar Elisa. Namun di saat Kante kehabisan peluru, di saat itu juga El Corvo segera menghabisinya. Sesampainya di tengah kota, Chris meminta Elisa untuk membeli sebuah hoodie agar penampilannya tidak diketahui oleh para penjahat yang ingin menangkapnya.
Setelah itu, Elisa bertanya pada Chris tentang seseorang yang barusan menyerang Chris itu siapa. Namun Chris sama sekali tidak mengenali orang tersebut. Sementara itu, di tempat lain terlihat dua orang pria remaja yang sedang santai di dalam mobilnya. Lalu mereka pun dihampiri oleh El Corvo yang ingin meminjam mobilnya. Melihat sosok El Corvo yang menurutnya aneh, membuat kedua remaja itu menertawainya dan mencoba menghajar El Corvo. Setelah membuat salah satu remaja tersebut terkapar, El Corvo pun segera pergi dengan membawa mobil mereka. Di saat yang bersamaan juga, Vicente dan para anak buahnya dibuat terkejut setelah melihat orang-orang di bar milik Kante telah mati dibantai seseorang. Di situ Vicente segera mengecek rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang yang tidak lain adalah El Corvo, pelaku pembantaian di tempat ini. Vicente pun berasumsi kalau putrinya Elisa pasti telah bersama El Corvo. Dan menurutnya itu sangat berbahaya karena El Corvo ternyata adalah seorang psycho yang sangat kejam. Kembali ke Chris dan Elisa yang sedang beristirahat sejenak di tengah taman kota. Di situ Chris mengatakan kalau kalung yang dipakai Elisa itu adalah pemberian Chris kepada mendiang ibunya Elisa dulu. Dan kalung tersebut terbuat dari berlian murni sehingga benda apapun yang menghantamnya pasti akan hancur. Kemudian Chris kembali bercerita dulu sewaktu dirinya mendekam di penjara dan saat itu Elisa masih berusia 2 tahun. Vicente melarang ibu Elisa menjenguk Chris di penjara, sehingga ibu Elisa dulu selalu sembunyi-sembunyi untuk bisa menemui Chris di penjara. Sampai di suatu ketika, ibu Elisa pernah berkata kalau dia sudah tidak kuat menghadapi Vicente yang selalu bertindak kasar dengannya. Dan Chris saat itu diberi amanah untuk membawa Elisa pergi dari Vicente nanti ketika Chris sudah keluar dari penjara. Mendengar cerita tersebut, tampaknya Elisa masih belum bisa percaya kalau tidak ada buktinya. Saat malam harinya terlihat El Corvo yang terus berkeliling kota untuk mencari Elisa. Sementara itu, di sisi lain, Chris mencoba untuk membobol sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Chris membuka sebuah peta yang mana Chris ternyata akan membawa Elisa ke sebuah bandara untuk kemudian pergi ke Amerika. Namun Elisa menolak ajakan Chris karena Elisa belum sepenuhnya percaya dengan Chris. Elisa pun mengatakan meski Vicente adalah orang jahat, tetapi dia tidak pernah berbuat kasar dengannya dan semua keinginan Elisa selalu dipenuhi. Bersamaan dengan itu, si pemilik mobil tiba-tiba datang untuk menghentikan mereka. Chris pun segera turun sambil menodongkan senjatanya. Namun Elisa justru kembali melarikan diri dari Chris dengan mengendarai mobil tersebut. Tidak lama setelah itu, Chris melihat ada sebuah mobil yang melintas dan Chris mencoba untuk menghentikan mobil tersebut. Namun ternyata yang mengendarai mobil itu adalah El Corvo. Sementara itu, Elisa yang merasa sudah aman dari Chris, dia pun berhenti dan segera menelpon Vicente menggunakan telepon umum. Akan tetapi, belum sempat terhubung dengan Vicente, tiba-tiba muncullah El Corvo yang turun dari mobil lalu mengejarnya. Dalam pelariannya, Elisa akhirnya kembali bertemu dengan Chris. Namun dari belakang, El Corvo langsung melepaskan tembakan ke arah Chris. Do you consider yourself a sharpshooter? Yang pada akhirnya, El Corvo berhasil membuat Chris bertekuk lutut dengan mengancam akan menembak Elisa jika Chris tidak mau membuang senjatanya. Setelah mengikat Chris dan Elisa, El Corvo bertanya pada Chris siapa Chris sebenarnya. Namun Chris justru bertanya kembali mengapa dia mengejar Elisa sampai seperti ini. Kesal dengan jawaban Chris, El Corvo kemudian menghajarnya habis-habisan. Who are you? He's my real father. Vicente is your father.
Keesokan paginya, Chris terlihat sedang digantung di bawah pohon besar dengan kaki menginjak sebuah ban. Bersamaan dengan itu, Vicente dan para pengawalnya pun datang, sebab El Corvo ternyata telah menghubungi Vicente untuk memintanya datang ke tempat tersebut. Di situ, Vicente benar-benar tidak menyangka kalau orang yang selama ini menculik putrinya itu adalah Chris. Dan saat ini, orang yang Vicente hadapi adalah orang yang sangat mengerikan, yaitu El Corvo. Merasa dirinya akan membutuhkan Chris saat menghadapi El Corvo, maka Vicente pun meminta anak buahnya untuk segera melepaskan tali yang mengikat Chris. Setelah itu, Chris dibawa oleh Vicente untuk ikut mencari keberadaan Elisa. Namun di perjalanan, Chris bertanya pada Vicente, kenapa dia tega mengkhianatinya sampai dirinya harus mendekam di dalam penjara selama 15 tahun. Vicente pun menjawab kalau semua itu karena uang. Kemudian Chris kembali bertanya, kenapa Vicente tega membunuh ibu Elisa dan siapakah El Corvo, orang yang saat ini menculik Elisa. Vicente menjelaskan kalau dia sama sekali tidak pernah menghabisi ibu Elisa. Sedangkan El Corvo, yaitu orang yang menculik Elisa saat ini adalah seorang pembunuh bayaran yang mempunyai dendam kepada Vicente di masa lalu. Di waktu yang bersamaan, El Corvo menghubungi Vicente dan mengatakan kalau Vicente masih menginginkan Elisa hidup, maka datanglah ke tempat yang dulu di mana Vicente pernah mencoba untuk membunuhnya. El Corvo juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tangan kanan Vicente yaitu Nick yang sudah memberitahu informasi tentang Elisa. Setelah percakapan mereka selesai, Vicente tanpa ragu langsung menghabisi Nick saat itu juga. Kemudian Vicente bercerita pada Chris tentang El Corvo, seorang pembunuh bayaran yang dulu pernah dia rekrut untuk menjalankan sebuah misi. Namun saat misi itu selesai, El Corvo bertindak melebihi perintah dari Vicente, sehingga Vicente pun menangkapnya dan membawa El Corvo ke sebuah pulau terpencil dengan mengikat salah satu tangannya menggunakan rantai kapal, serta tempat tersebut dijaga oleh 15 orang pilihan anak buah Vicente. Namun saat Vicente datang ke tempat itu, ternyata El Corvo sudah melarikan diri dengan memotong tangannya sendiri dan menghabisi 15 orang penjaga di sana. Akibat dari kejadian itu, sampai sekarang El Corvo ingin membalaskan dendamnya kepada Vicente. Lalu mereka pun sampai di sebuah pabrik kosong, tempat yang diminta oleh El Corvo. Di situ Vicente pun segera melepas ikatan di tangan Chris, sebab dia tahu kalau Chris juga ingin menyelamatkan Elisa. Kemudian mereka pun segera berpencar untuk mencari keberadaan Elisa. Tidak lama setelah itu, Vicente mendengar suara dan saat dicek, ternyata dua anak buahnya sudah dihabisi. Bersamaan dengan itu, El Corvo datang dari belakang sambil menodongkan senjatanya dan meminta Vicente untuk terus berjalan. Ternyata El Corvo membawanya ke tempat di mana Elisa sedang diikat salah satu tangannya menggunakan rantai, sama persis dengan dulu yang pernah Vicente lakukan pada dirinya. Kemudian El Corvo menekan tombol yang membuat tangan Elisa terseret secara perlahan ke arah mesin penggilingan, dan satu-satunya cara untuk selamat yaitu dengan memotong tangannya sendiri. Beberapa saat kemudian, El Corvo melihat kehadiran Chris, sehingga dia pun langsung mengejarnya. Sementara itu, Vicente terus berusaha untuk mencoba menghentikan mesin tersebut dengan segala cara, namun tidak kunjung berhasil. Akhirnya El Corvo kini bertemu dan berhadapan dengan Chris, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Di tengah pertarungan tersebut, El Corvo mengatakan kalau dirinya pernah disewa oleh Vicente untuk menghabisi ibu Elisa. Namun karena kecantikan ibu Elisa membuat El Corvo memperkosanya berulang kali sebelum dia habisi. Ternyata karena itulah dulu Vicente menangkapnya dan menyiksanya sampai dia harus kehilangan satu tangan. Mendengar cerita tersebut membuat Chris begitu murka dan bangkit kembali untuk menyerang El Corvo.
Meski terkena sayatan di bagian perut, Chris memutuskan berhenti bertarung dan segera berlari untuk menyelamatkan Elisa yang sudah semakin dekat dengan mesin. Sedangkan Vicente sendiri terlihat masih terus berusaha untuk menghentikan mesin tersebut. Bahkan Vicente ingin menggunakan alat pemotong, namun dia tidak tega melakukannya. Bersamaan dengan itu Chris datang. Namun belum sempat menolong Elisa, El Corvo langsung kembali menyerang Chris. Pada akhirnya El Corvo berhasil membuat Chris tidak berdaya dan dia langsung mengancam Vicente dengan memintanya untuk mengatakan kebenaran di waktu dulu. El Corvo berjanji apabila Vicente mau berkata jujur maka dia akan menghentikan mesin tersebut. Dengan terpaksa akhirnya Vicente mengatakan pada Elisa kalau Chris memang ayah kandungnya dan kematian ibu Elisa adalah rencana Vicente sendiri. Namun setelah Vicente menjelaskan semuanya, El Corvo tidak menghentikan mesin tersebut karena alat kontrolnya berada di lantai bawah. Di saat nyawa Elisa semakin terancam, Chris berteriak meminta Elisa untuk segera melemparkan kalung berliannya ke arah mesin itu, sebab kalung berlian yang dia pakai adalah berlian murni yang sangat kuat. Lalu ketika ada kesempatan saat El Corvo kembali bertarung dengan Chris, Vicente mencoba menyerangnya dengan alat pemotong. Beberapa hari kemudian terlihat Elisa yang sedang mengunjungi makam ibunya. Sementara itu, di pabrik kosong tersebut ternyata yang mati hanya Vicente saja, sedangkan El Corvo yang dikenal sangat kebal justru sudah melarikan diri dari lokasi itu, dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa tinggalkan komentar apa yang ada di pikiran kalian.